Dulu belum ada Instagram, WhatsApp, apalagi YouTube. Tapi kok bisa ya, berita kemerdekaan Indonesia itu tersebar sampai kemana-mana. Siapa yang menyebarkan berita itu? Lewat apa? Yuk kita bahas media-media yang menjadi jembatan untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Semuanya sudah masuk? Sudah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sejarah penyebaran berita proklamasi Indonesia pada tahun 1945. Berita proklamasi penyebaran proklamasi Indonesia ada beberapa media. Yang pertama yaitu ada dengan media pamflet. Silakan untuk berbicara. Baik, akan saya sampaikan penyebaran berita proklamasi melalui media pamflet. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, pamflet menjadi alat penting untuk menyebarkan berita kemerdekaan. Para pemuda sukarelawan dan tokoh masyarakat seperti Hoirul Saleh, Sultan Syahrir, dan kelompok-kelompok pemuda lainnya aktif menyebarkan pamflet berisi teks proklamasi, seruan untuk bersatu, serta ajakan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan keterbatasan teknologi saat itu, pamflet ditulis tangan atau dicetak sederhana, lalu ditempel di tempat-tempat umum seperti pasar dan stasiun. Selain menyebarkan informasi, pamflet juga membangkitkan semangat nasionalisme dan membantu melawan berita simpang siur yang berkembang setelah proklamasi. Berikut yang telah saya rangkum dengan media pamflet. Terima kasih. Selanjutnya ada dengan media surat kabar. Silakan untuk berbicara. Oke, izin berbicara. Saya akan menginformasikan tentang surat kabar. Secara Asia yang terbit di Surabaya dan Cahaya yang terbit di Bandung adalah surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara Asia menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Meski kondisi waktu itu Jepang melarang agar media tidak memuat tentang pergerakan apalagi proklamasi kemerdekaan, namun para pemuda yang berjuang lewat pers seperti Adam Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, B.M. Diah, dan Ki Hajar Dewantara, kemudian Otto Iskandar Dinata, GSSJ, Ratulangi, Iwan Kusuma Sumantri terus menyebarkan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia tersebut. Hampir seluruh harian di Jawa pada penerbitnya pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai surat kabar. Terima kasih. Selanjutnya ada dengan media kantor berita. Silakan untuk berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan memulai. Kemerdekaan Indonesia adalah momen penting yang banyak dinantikan masyarakat Indonesia. Momen pembacaan proklamasi kemerdekaan yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 ini tentu perlu disebarluaskan segera mungkin ke seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali melalui kantor berita Domei. Penyebaran kabar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu sangat sulit dilakukan. Adanya keterbatasan alat komunikasi yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia membuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sulit untuk disebarkan secara menyeluruh ke masyarakat Indonesia di penjuru daerah. Namun begitu, terdapat sederet tokoh proklamasi yang berperan besar dalam penyebaran berita proklamasi melalui kantor berita Domei. Melalui wartawan kantor berita Domei yang saat ini dikenal sebagai kantor berita Antara, Syahrutin berhasil menyeludupkan teks proklamasi. Teks tersebut kemudian diterima oleh Kepala Bagian Radio, Weiden B. Palanewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wush untuk segera disiarkan melalui radio. Selain itu, terdapat tokoh lain yang berperan dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya ada dengan media radio. Silakan untuk berbicara. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, dulu pas 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi di Jakarta.
Nah, untuk menyebarkan berita itu ke seluruh Indonesia, radio menjadi alat tempur utama. Waktu itu ada radio Hosokyoko. Dia itu kayak stasiun radio di zaman Jepang, yang akhirnya nanti jadi cikal bakalnya RRI. Tapi perjuangannya nggak segampang itu. Soalnya gelombang radionya itu dikunci sama tentara Jepang. Tapi anak-anak muda seperti Sakti Alamsyah, Sam Amir, dan Darja terus berusaha. Mereka berhasil menyiarkan berita kemerdekaan bolak-balik. Sampai akhirnya dunia tahu kalau Indonesia merdeka. Karena siaran ini juga, pihak sekutu yang tadinya menganggap Indonesia masih jajahan Belanda, saat itu menjadi tahu kalau Indonesia sudah berdiri sendiri. Ngomongin tempatnya, dulu studio Hosokyoku tuh ada di Bandung, deket lapangan Tegalega di Jalan Muhammad Toha. Sekarang udah jadi gereja, tapi ada tugu sinyal radio tinggi yang masih berdiri sebagai tanda sejarah. Terima kasih. Nah, terakhir ada dengan media utusan daerah. Silakan untuk berbicara. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan 3 utusan daerah yang menyampaikan berita proklamasi pada tahun 1945. Yang pertama ada dari Jawa Barat. Di wilayah Jawa Barat, Nasuha, seorang anggota PETA di Arjawinangun, menjadi orang pertama yang menerima berita proklamasi melalui siaran radio di kantor Kawedanan Arjawinangun. Sementara itu, di Tangerang, pegawai Kabupaten Tangerang bernama Marta Sugriwa dan Abdul Hanan memperoleh informasi tentang proklamasi pada 18 Agustus tahun 1945 dari Mr. Datuk Jamin dan Mr. Sumanang, utusan dari Asrama Menteng 31 Jakarta. Yang kedua, dari Sumatera, di Pekanbaru, Sari dan Aswar Apin menerima teks lengkap proklamasi pada 30 Agustus tahun 1945 yang dibawa oleh Mansyuddin dan Nur Rauf dan Rajab. Sementara itu, di Palembang, berita proklamasi disebarkan oleh Mr. T.M. Hasan dan Dr. Muhammad Amir dan Mr. Abbas pada 24 Agustus tahun 1945. Yang ketiga dan yang terakhir di Maluku, di Ambon. Sekelompok pemuda yang terdiri dari EU Pupelia, William Rewaro, dan O.T. Patimaipau menyusun strategi untuk melawan upaya Belanda yang ingin kembali berkuasa, sekaligus menyebarkan berita proklamasi kepada masyarakat setempat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih. Sekian pembahasan dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.